Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kawan-kawan semua. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah struktur beton dan baja. Oke, pada pertemuan kali ini, overall tidak jauh berbeda seperti pertemuan sebelumnya, ya. Kita akan membahas masih pada ranah materi beton. Ya, perhitungannya belum kita sentuh. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan mulai ke perhitungan. Oke, langsung aja. Beton bertulang. Beton bertulang pada umumnya terdiri dari dua jenis material, ya, yaitu beton polos dan tulangan baja. Beton polos seperti pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Beton polos memiliki karakteristik kuat terhadap gaya tekan. Oke. Kuat terhadap gaya tekan. Sedangkan material baja, ya, dia memiliki karakteristik kuat terhadap tegangan tarik. Oke, analoginya kita bisa lihat di grafik di bawah ini, ya. Ada dua buah tumpuan, ya. Ini statis tertentu. Sebelah kiri kita tumpuan sendi dan sebelah kanan tumpuan roll. Di tengah kita beri beban sebesar P dengan arah ke bawah. Oke, kita lihat tanda panah. Pada bagian atas beton, dia akan mengalami tekan. Ya, sedangkan pada bagian bawah, dia akan mengalami tarik. Ya, inilah mengapa pada kondisi seperti ini, ya, rawan terjadi retakan di daerah bawah terlebih dahulu, yaitu daerah sini. Gitu. Nah, karena baja ini memiliki kelebihan kuat terhadap bidang tarik, maka tulangan pada struktur seperti ini, ya, tulangan bajanya diposisikan di bawah, ya, karena gaya tarik yang terjadi pada struktur ini terjadi di bawah. Oke, kita lihat pada potongan A, ya, kita lihat. Nah, pada bagian atasnya polos, hanya beton, sedangkan pada bagian bawahnya tulangan. Oke, makanya pada struktur seperti ini, tulangan lebih banyak disimpan di bawah. Seperti itu. Ya, saya ulangi. Pada bagian atas adalah daerah yang mengalami tekan, sedangkan daerah bawah adalah daerah yang mengalami tarik. Inilah mengapa tulangan baja pada konstruksi seperti ini lebih banyak diposisikan di bawah. Seperti itu. Oke, next. Nah, adukan beton secara umum terdiri dari semen, pasir, kerikil, dan air. Ya, semen, pasir, kerikil, dan air. Ya, ini bahan dasarnya. Sedangkan pada perkembangan selanjutnya, semen mengalami berbagai penelitian, berbagai perkembangan, ditambah dengan dideduksi dengan material lain seperti fly ash, slag, dan lain-lain. Oke.
Lalu material pasir ini tidak mengalami perkembangan berarti, ya, mungkin hanya ada sedikit perkembangan. Pada selanjutnya pasir, ya, dicampur dengan material abu batu atau limbah-limbah dari potongan batu. Lalu kerikil merupakan bahan dasar utama dari beton atau kita sebut split. Oke, selanjutnya air. Ya, ini untuk material ini pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dicampur dengan cara tertentu dan selama waktu tertentu. Ya. Oke. Adukan beton harus plastis. Ya, plastis. Plastis ini, ya, maksudnya mudah dikerjakan atau kita sebut dengan workability, mudah dikerjakan. Ya. Mungkin secara harfiah plastis itu lentur, tapi dalam hal ini plastis maksudnya tidak terlalu kental, juga tidak terlalu kering. Nah, ini plastis ini banyak dipengaruhi oleh FAS atau faktor air semen. Jika beton mengeras, ya, harus padat, keras, dan kedap air. Kita lihat di grafik ini ada tingkat keplastisan, atau kita lihat dengan kurva yang melengkung. Lalu ada tingkat kekakuan dengan kurva yang linear. Oke. Nah, di sini ada angka 0,4 sampai 0,6. Nah, ini adalah range di mana faktor air semen ini diizinkan. Ya. Oke, apabila faktor air semennya kecil, ya, di bawah 0,4, keplastisannya rendah, kekakuannya tinggi. Ya, kekakuannya tinggi. Kita lihat di garis kekakuan ini. Ya. Nah, apabila faktor air semennya di atas 0,6, yaitu misalkan 0,7, 0,8, 1, dan lain sebagainya, dia memang plastis, dia memang mudah dikerjakan, tetapi tingkat kekakuannya semakin rendah. Ya. Semakin tinggi faktor air semen, ya, maka tingkat kekakuannya semakin rendah. Nah, hanya di sini faktor air semen yang baik adalah berkisar di antara 0,4 sampai 0,6. Oke, maaf kelewat. Faktor air semen di sini adalah perbandingan jumlah air terhadap semen. Oke. Nah, saya ulangi. Kita lihat grafik di sini, ya. Ada grafik keplastisan, ada grafik kekakuan, ya. Dengan jumlah faktor air semen yang rendah di bawah 0,4, ya, keplastisannya rendah, relatif sulit dikerjakan, tetapi kekakuannya tinggi. Apabila faktor air semennya di atas 0,6, keplastisannya semakin rendah juga atau terlalu encer, ya, dan kekakuannya semakin rendah. Nah, di sini ada range 0,4 sampai 0,6 adalah faktor air semen yang paling baik dalam sebuah campuran beton. Oke. Next. Sekarang benda uji. Ya, benda uji. Menurut ASTM, ya, American Standard Testing Material nomor C31, ya, benda uji
pada beton adalah berbentuk tabung atau silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi sebesar 300 mm. Ya, saya ulangi, diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Gitu. Sedangkan menurut peraturan beton Indonesia tahun 71, ya, sampel beton yang digunakan berbentuk kubus dengan ukuran 15 cm kali 15 cm dan 15 cm. Nah, ini kita garis bawahi bahwa PBI 71 ini mengadopsi peraturan beton yang sudah terstandarisasi di Belanda. Tuh. Pada tahun 91 kemudian dikuatkan lagi pada tahun 2002, ya. SNI menyatakan bahwa benda uji pada beton berbentuk silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm dan satuannya dinyatakan dalam megapascal. Oke, kita garis bawahi, ya. Pada tahun 71 kita ngikut peraturan yang berlaku di Belanda atau Eropa. Lalu pada tahun 91 lebih ditekankan lagi pada tahun 2002, ya. Kiblat perencanaan struktur kita ini pindah dari Eropa ke Amerika, ya, dengan satuan MPa dan benda uji berbentuk silinder. Tuh. Oke. Berdasarkan PBI 71, ya, yang sampel betonnya berbentuk kubus, ya, satuan kekuatan beton dinotasikan dalam K, ya, mutunya kilogram per sentimeter persegi, ya. Kalau kita akrab dengan sebutan K250, K300, nah itu berarti menggunakan PBI 71. Oke. Sedangkan apabila benda ujinya berbentuk silinder, ya, maka dinyatakan dalam FC, ya, kuat tekan beton. Nah, satuannya bukan kilogram per sentimeter square lagi, tapi berbentuk MPa atau megapascal. Ya. Bagaimana Pak cara mengkonversi, ya, dari benda uji silinder, misal K-nya K250. Berapa FC sih si beton itu? Nah, ini ada perhitungannya, ada standarnya, ya. Berarti kalau silinder dia dibagi 0,83. Nah, ini ada satu lagi standar kubus 20 kali 20 20. Nah, ini berlaku di beberapa negara di luar Indonesia. Nah, ada faktor koreksinya juga, yaitu maksudnya faktor konversinya juga sebesar 0,95. Tuh. Oke, saya ulangi. Untuk mengkonversi dari standar PBI 71 ke SNI 2002, ya, maka kita harus dikonversikan, ya, menurut angka-angka ini. Nah, angka-angka ini adalah perbandingan volume antara silinder dan kubus. Oke. Next. Nah, sekarang kita mulai ke grafik-grafik.
Oke, di sini akan saya jelaskan hubungan antara kuat tekan beton terhadap usia beton, ya. Nah, kita lihat dulu grafik di bawah, ya. Pada beberapa hari, hari kedua atau hari ketiga, ya. Nah, ya. Kekuatan beton mencapai di angka sekitar 46 atau 45%, ya. Jadi dia di titik ini nih. Ya. Lalu pada hari ke-7 mutu beton mencapai 70%. Hari ke-7 kita lihat di sekitar sini hari 7, nah dia sudah 70%. Hari ke-14 0,88 atau 88%. Dari sini hari ke-21 0,96 atau mendekati 1. Nah, pada hari ke-21 beton sudah mulai mendekati kuat tekan rencananya. Nah, sedangkan beton itu akan mencapai kuat tekan rencananya secara 100% pada usia ke-28 hari. Oke. Dan grafik ini didapat dari percobaan secara empiris bertahun-tahun. Nah, rata-rata yang dicapai ini seperti ini. Tuh. Oke. Kita lihat di sini ada dua garis, ada yang garis solid, ada yang strip-strip. Ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Ya. Secara umum, beton yang beredar di pasaran itu ada dua. Ada beton murni semen, ada beton yang ditambah fly ash. Ya, fly ash itu adalah limbah batu bara. Ya, kerak batu bara. Nah, kita lihat gambar solid ini. Garis solid ini adalah beton dengan semen yang ditambah fly ash, ya. Dia akan secara gradual kerasnya mencapai 120% maksimal pada usia 90 hari. Ya, dia semakin hari semakin keras. Dan sedangkan garis strip-strip ini adalah beton dengan full semen tanpa ada campuran lain, ya, hanya original beton, semen, kerikil, pasir dan lain-lain, ya. Nah, di sini setelah mencapai 100%, memang dia ada penambahan kekuatan tapi tidak terlalu signifikan. Tidak setinggi beton yang menggunakan fly ash. Oke, seperti itu grafik sederhananya. Nah, sedangkan dalam prakteknya, dalam perkembangannya beton itu kan mengalami berbagai evolusi, ya. Ada yang menggunakan obat, ada yang early strength, ada yang kuat tekannya cepat, ada yang kuat tekannya agak lama nggak apa-apa, ya, yang penting mudah dikerjakan. Nah, ini beton-beton khusus, ya. Grafik ini tidak berlaku untuk beton-beton khusus. Tuh. Berapa FC pada hari ke-7? Contoh, ya. Berapa FC pada hari ke-7, ya. Nah, FC pada hari ke-7 adalah FC misalnya hari ke-7 itu FC rencananya misalkan betonnya adalah FC 29, ya. Berapa FC hari ke-7? Berarti FC tadi dikali FI. FI ini adalah ini nih, ya. Kekuatan faktor umur pada I hari, ya. Misalkan FC-nya 29, berapa FC-nya? Berarti 29 kali 0,7. Seperti itu. Oke, next. Analisis pengujian beton. Ya.
Untuk proyek-proyek yang besar, tentu kita benda uji yang akan kita uji tentu banyak ya jumlahnya. Ada yang di atas 15, ada yang kurang dari 15. Dan setiap benda uji ya, meskipun mutunya sama, setelah dites ya, tidak akan persis 100% hasilnya sama. Ya, ada di bawah, misalkan kita rencananya FC29. Apakah ketika pengujian betul-betul 29 ya? Nah, pada realisasinya tidak seperti itu ya. Misalkan FC29 ya. Pada hari ke-28 kita tes, nah ternyata hasilnya 29,5, 29,8, 29,7 ya, dan lain-lain ya. Jadi tidak hasil pengujian beton ya tidak selalu sesuai dengan rencana ya. Ada perbedaan di situ, ada deviasi ya, tapi tidak terlalu besar. Nah, pengujian beton ya menggunakan alat seperti di gambar. Nah, ini namanya adalah alat compressive test ya, atau alat uji tekan beton. Apabila benda uji kurang dari 15 ya, maka kuat tekan rancang ada sebesar kuat tekan rata-rata dikurangi 12 ya. Ini adalah rumus-rumus empiris ya. Nah, apabila benda uji lebih dari 15, ada dua rumus yang bisa kita pakai ya. Kuat tekan rancang adalah kuat tekan rata-rata setelah diuji dikurang 1,64 dikali SR. Nah, SR ini adalah S kali F. Nah, S itu apa? S adalah standar deviasi atau simpangan baku rata-rata pada pengujian beton. Sedangkan F adalah faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini berdasarkan jumlah ujinya. Kalau 15, F-nya 1,16, kalau 20, 1,08. Ya. Nah, angka-angka ini bisa kita dapat melalui interpolasi. Ya, ini semuanya rumus-rumus empiris ya, berdasarkan pengujian-pengujian di lapangan, berdasarkan pengalaman-pengalaman, nah, dihasilkan angka-angka ini. Tuh, jadi nggak usah ditanya, ini angka ini dari mana, itu hasil-hasil pengalaman di lapangan. Ya, bertahun-tahun dengan berbagai kondisi, dengan waktu yang lama, dengan jumlah proyek yang banyak, dan lain sebagainya. Oke, nah tegangan dan regangan beton. Ya, kita ketahui sebelumnya bahwa beton memiliki keuntungan, yaitu dia memiliki advantage atau keuntungan, ya, kuat terhadap gaya tekan. Namun kelemahannya gaya tariknya yang lemah. Nah, di bawah ini saya sajikan ya kurva tegangan regangan atau stress strain curve ya. Nah, dengan kurva tegangan regangan ini menjadi bahan pertimbangan mendasar untuk perencanaan beton bertulang. Nah, cuman kurva ini masih sederhana. Ya, kita lihat kurva nomor 1. Oke. Di sini ya ada dua absis dan ordinat ya. Nah, yang ke atas adalah
nilai FC, ya, atau tegangan, ya. Pada 0 sampai 40%, ya, dia nilai kekakuannya linear, ya, nilai kekakuannya linear, ya. Jadi tidak ada perubahan partikel pada beton, ya. Misalkan FC-nya 30. Nah, berarti pada 40% dari FC itu, ya, kalau FC 50 berarti 40%-nya berapa? Sekitar 20, ya. Ya. Berarti pada 20 MPa, ya, kekakuan betonnya masih linear. Ya, belum ada perubahan bentuk, belum ada perubahan kerapatan partikel di dalam beton. Nah, pada 40 sampai 70% dari FC, maaf, maksud saya di sini bukan 0, ya, tapi 40 sampai 70% FC. Kerapatan partikel, ya, kerapatan partikel pada beton mulai merenggang, ya. Dia kerapatannya semakin tinggi bebannya, dia semakin renggang. Nah, sampai akhirnya dia pecah, ya. Nah, regangan ini dinyatakan dalam simbol epsilon, ya. Pada beban tertentu, ketika FC-nya lebih, ketika beban yang diterima itu tidak kuat ditanggung oleh beton, maka partikelnya akan pecah. Tuh. Kita geser ke diagram selanjutnya, ya. Di sini ada diagram tegangan dan regangan beton, ya. Bisa kita lihat, semakin rendah FC, ya, semakin tinggi nilai epsilon. Oke, nilai FC-nya semakin rendah, maka nilai epsilonnya semakin tinggi. Sini, ya, lihat. Tetapi semakin tinggi nilai FC, dan semakin tinggi nilai FC, semakin tinggi pula bagian-bagian linear, ya, bagian linear. Bagian linear contoh garis yang paling atas, ya, dia linearnya paling panjang. Tuh. Nah, dia mulai kehilangan kekakuannya pada di garis ini. Tuh. Nah, yang terakhir, faktor air semen, ya. Faktor air semen adalah perbandingan berat air dan berat semen pada campuran beton. Oke. Di sini satuan yang kita gunakan adalah berat, bukan volume, ya. Kalau di lapangan kita 1:2:3, 1:3:5 dalam satuan ember, maaf, kita yang seharusnya, ya, harusnya campuran itu adalah bukan dalam bentuk volume atau ember, tapi dalam bentuk berat. Misalkan 1:3:5, bukan berarti 1 ember semen, 3 ember pasir, dan 5 ember split, ya. Tetapi dalam 1 kilogram semen
ya harus ada 3 kg pasir dan 5 kg split. Ya. Oke, jadi faktor air semen di sini adalah berat antara air dan semen dalam campuran adukan beton. Ya. Dalam prakteknya, nilai FAS seperti kita singgung sebelumnya, ya, antara 0,4 sampai dengan 0,6. Oke. Kita lihat grafik di sini. Ya. Semakin besar nilai FAS, faktor air semen, maka nilai FC akan semakin rendah. Ya, semakin rendah. Semakin kecil nilai FC semakin besar. Oke. Pada pertemuan ini saya cukupkan sekian. Silahkan Anda pelajari. Ya. Untuk kali ini masih belum ada perhitungan-perhitungan. Ya, perhitungan akan saya sajikan nanti setelah kita membahas tulangan. Insya Allah setelah pertemuan ini di minggu ke depan, 1 minggu ke depan kita akan membahas tulangan baja. Ya, sifat-sifat baja, kekakuan baja, standar baja, dan lain-lain. Seperti itu. Saya cukupkan sampai di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.